Siapa di sini yang kalau komen di video gua masih pakai kalimat pertamax, keduax, atau bahkan ketigax, dimana istilah-istilah gaul itu sendiri tidak hadir pada era sosial media zaman sekarang, melainkan di zaman dimana Indonesia masih menggunakan forum online sebagai platform sharing, jualan, dan lain-lain. Dan salah satu yang menjadi terbesar dan paling tren pada masanya yaitu Kaskus, dimana pada masanya hampir 1 juta orang Indonesia bisa mengunjungi Kaskus di setiap harinya. Tapi entah kenapa sekarang semuanya sudah berubah, dimana Kaskus bahkan bisa kehilangan hampir semua pengguna aktifnya dan sekarang menjadi sebuah forum yang dilupakan. Jadi inilah the downfall of Kaskus, sebuah forum dengan komunitas dan user yang pernah menjadi paling populer di Indonesia. Dan kali ini gue bahas yang santai aja. Sebelum masyarakat Indonesia masuk era di mana Instagram, Facebook, apalagi TikTok mulai merajalela, forum online seperti Kaskus atau yang merupakan singkatan dari Kasakusuk yang menjadi platform sharing kebanyakan orang, bahkan memang sudah menjadi sebuah tren. Berawal dari tugas kuliah seorang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Seattle, Amerika Serikat, yang bernama Andrew Darwish pada tahun 1999, dimana sebenarnya memang dibangun bersama dengan 2 temannya, tapi 2 temannya angkat kaki, sehingga Andrew atau yang bisa disebut sebagai Mimin sendirian melanjutkan pengembangan Kaskus yang pada akhirnya bekerja sama dengan saudara dari Andrew itu sendiri. Dan selama pengembangannya, hal-hal yang di luar nalar pun terjadi. Kaskus yang awal didirikan sebagai forum online tidak resmi untuk para mahasiswa luar Indonesia yang berkuliah di luar negeri, pada akhirnya menjadi sebuah forum online yang tiba-tiba saja berkembang memiliki hingga 6 juta user yang mendaftar dan 900.000 pengguna harian dan menghasilkan lebih dari 600 juta postingan. Bahkan menurut Alexa.com, Kaskus menjadi website nomor 5 yang paling sering dikunjungi di Indonesia, sehingga Kaskus mendapatkan banyak penghargaan juga. Dan selama pengembangan, Kaskus memang tidak lepas dari banyak masalah, seperti masalah pergantian domain, masalah dengan peraturan pemerintah yang akhirnya pada saat itu meresmikan UU ITE, apalagi memang Kaskus pada era itu gak jauh beda sama Reddit, di mana konten-konten yang berbau seksual dan konten perdebatan yang kontroversial masih juga beredar. Tapi di luar masalah-masalah itu, pada masa emasnya, Kaskus tetap menjadi sebuah forum pilihan utama orang-orang untuk melakukan sharing opini, pengalaman, dan lain-lain terhadap suatu topik. Ya kalau sekarang udah mirip sosial media aja lah. Bahkan di masanya, ketika Kaskus mulai menjadi forum jual beli online barang-barang, istilah seperti rekber atau rekening bersama ternyata pertama kali muncul di era forum Kaskus. Udah gitu banyak banget bahasa gaul yang YKKA atau yang Kaskus-Kaskus aja, yang malah menjadi bahasa tren pada masa itu juga. Tapi seperti biasa, ternyata Kaskus tidak bisa bertahan lama ketika sudah masuk ke era tahun internet yang baru, di mana masuklah kita ke chapter jatuhnya Kaskus. Jadi kenapa bisa Kaskus malah sudah tidak populer lagi? Padahal sebelumnya sudah di-mention kalau Kaskus masih bisa menghadapi beberapa masalah, seperti masalah domain yang sudah expired, bahkan peraturan UU ITE ketika diresmikan. Nyatanya masa hidup Kaskus sudah kelihatan banget akan menjadi makin pendek setelah masuk pada era internet yang baru, yang kalau dilihat-lihat yakni pada tahun 2010-an, di mana semua orang tahu kalau posisi Kaskus adalah sebuah forum diskusi dan sebagai jual beli. Masalahnya pada tahun itu internet mulai dipermudah dan sosial media seperti YouTube, Facebook, dan beberapa toko online sudah menjadi lebih update dan relevan dengan pengguna zaman sekarang. Sudah gitu ternyata Kaskus akhirnya memiliki track record yang sangat fatal, di mana ternyata perusahaan Black Panda yang mensupport berbagai pembelian jual beli di Kaskus lari membawa uang para pengguna senilai 100 juta rupiah lebih, di mana sistem rekber atau rekening bersama yang tadilah
menjadi masalahnya. Sehingga dari kasus fatal tadi membuat banyak pengguna yang mulai tidak bisa percaya lagi dengan Kaskus, atau setidaknya mereka justru pindah ke toko atau sosmed lain yang pada saat itu adalah Facebook dan Tokopedia karena dianggap memiliki jaminan keamanan yang lebih baik. Selain itu, karena Kaskus makin lama makin kelihatan jadul, Kaskus melakukan update yang disebut Kaskus 2.0, tapi hasil ternyata update baru dari Kaskus pun masih terbilang kurang memuaskan ketimbang platform lain juga. Ditambah iklan-iklan di Kaskus itu makin membludak. Iklan rokok jarum sudah menjadi langganan yang selalu diperlihatkan di forumnya sehingga sampai di titik mulai mengganggu para user. Dan dari situlah semakin masuk ke tahun 2020, semakin adanya Instagram, TikTok, YouTube yang makin berkembang, apalagi Facebook dan sosial media lain. Kaskus akhirnya mulai dilupakan, sehingga kini tinggal menjadi kewenangan bagi para user yang pernah merasakan masa keemasannya. Pada akhirnya, Kaskus memang tidak bisa beradaptasi menjadi media yang terus relevan sampai sekarang. Padahal Kaskus ini awalnya bisa mengklaim sebagai forum online paling tren dan populer di Indonesia. Tapi nyatanya malah tergerus oleh banyaknya pesaing yang sudah berbentuk sosial media aplikasi. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian pernah menggunakan Kaskus atau kalian adalah sepuh dari forum online ini? Silahkan komen aja. Jadi begitulah sebuah forum lokal yang pernah berjaya pada masanya. Tapi yang namanya zaman pasti terus berubah dan Kaskus tidak bisa mengimbangi perubahan era tersebut. Dan jangan lupa bagi kalian yang ingin menjadi konten kreator, bisa banget buat cobain mic yang channel Dazzle pakai dengan mengklik link shopping di deskripsi. Jadi kira-kira internet culture apalagi yang bisa gue bahas, bisa banget buat komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.